pemirsa, kembali berjumpa di Bicara Kawanua. Pemirsa, seperti yang sudah diduga sebelumnya, pasca libur Lebaran, angka penularan COVID-19 meningkat lagi. Seperti yang terjadi di Sulawesi Utara, sebelumnya hanya ada satu zona orange, kini setelah libur Lebaran bertambah menjadi 6 zona orange. Dulunya sudah zona kuning, kini menjadi zona orange, yaitu naik dari tingkat resiko rendah menjadi resiko sedang. Secara nasional pun angkanya terus menanjak. Lalu apa sebenarnya yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Kita akan membahasnya dalam dialog virtual kali ini dengan tema angka COVID-19 naik lagi. Apa yang salah? Bersama para narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Yang pertama ada Dr. Maria Mubarika selaku Satgas Penanganan COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Halo dokter. Sehat, ya. Halo. Salam sehat. Terima kasih undangannya. Iya, berikutnya ada Dr. Sani Rumawu selaku pemerhati kesehatan. Salam sehat dokter. Salam sehat selalu. Dan juga ini ada partner saya sekaligus co-host yang juga merupakan pegiat sosial politik, Pak Jerry Sumampo. Pak Jer, apa kabar? Baik, salam baku dapa, sehat selalu Gina dan teman-teman. Terima kasih Dr. Maria dan Dr. Suni. Iya. Ya, Baik, saya ingin ke Dokter Maria terlebih dahulu. Dokter, melihat berbagai effort sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan kemarin itu ada masa larangan mudik. Begitu banyak orang yang dilarang untuk pulang ke kampung halaman untuk berlebaran bersama keluarga. Namun tetap saja angka COVID seperti yang sudah diprediksi tetap saja masih naik. Nah, kalau melihat seperti ini, kira-kira kalau menurut dokter salahnya di mana? Ya, terima kasih. Ya, ini salah benar nih agak sulit ya. Kita tahu bahwa COVID ini new emerging disease, jadi ini penyakit baru ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyimpulkan harus ada data-data yang akurat, data-data yang bisa dijadikan referensi. Sebenarnya apa sih yang salah dari tata laksana? Benar sekali, memang yang terbaik adalah yang paling benar adalah mitigasi yang update. Jadi ini penting sekali membahas masalah ini. Tapi kali ini kita belajar mengambil pelajaran yang berharga dari saudara-saudara kita di Taiwan, di mana 1 tahun pertama itu ya sampai sebelum tanggal mungkin 16 Mei ini, Taiwan itu cukup baik pengendalian COVID-nya. Angkanya selalu di bawah 10 bahkan di bawah 5. Di sana kepatuhannya mencapai 99% dalam pemakaian masker, ketertibannya bagus dalam protokol kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi setelah tanggal 15 tiba-tiba terjadi lonjakan yang cukup serius di sana. Artinya kita mulai merasakan Taiwan yang benar-benar serius ya dalam protokol kesehatan. Ketika terjadi kelengahan sedikit aja protokol kesehatan ini longgar, terjadi lonjakan. Apalagi di Indonesia ya yang kita tahu mungkin tidak sampai 50%. Tapi apakah kita begini terus gitu? Apakah kita melakukan pembatasan terus yang sudah tentu berdampak serius juga dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi inilah pentingnya kita melihat data-data yang akurat ya. Yang kita tahu sudah banyak sekali riset. Ini saya bisa sampaikan dari satu riset Peterson yang mengatakan bahwa pulmonomi ternyata berdampak langsung terhadap infeksi. Ya, dan kita tahu sudah pasti ya peningkatan infeksi pasti berdampak pada ekonomi. Jadi saran dari beberapa riset sudah mendata dari beberapa yang terjadi di lapangan, kedua sistem ini harus dipulihkan secara bersamaan. Jadi kita harus melindungi negara dari bencana kerusakan ekonomi dan masyarakat, dan juga melindungi negara dalam transmisi virus. Inilah yang harus benar-benar cerdas ya mengambil kebijakan
hari raya Lebaran, hari raya apapun juga aktivitas ekonomi itu tidak mungkin ya hal-hal yang berkaitan pertemuan satu orang lagi dan satu orang lainnya, yang tentu itu merupakan dasar dari sebuah penularan bisa dihindari. Jadi itu pasti terhindar. Jadi itulah harus ada kebijakan yang berbeda supaya keduanya bisa teratasi. Ya, kan betul bahwa ada saya salah sedikit ya, ada dua hal tadi ya, ekonomi harus berjalan tapi kesehatan masyarakat harus dijaga. Nah kan sebutkan desain dari awal ya. Nah mengantisipasi Lebaran, kira-kira memang tindakan mitigasi pemerintah itu seperti apa ya kemarin? Karena prediksinya kan setelah Lebaran itu pasti atau Lebaran itu akan membuat kasus meningkat dan itu kita alami sekarang. Mungkin yang penting ini tindakan mitigasi pemerintahnya atau BNP atau Satgas ya, mengantisipasi dampak dari kenaikan yang sudah diprediksi untuk memasuki Lebaran itu. Libur panjang. Iya, libur panjang. Karena di Manado aja yang sedikit mudik itu kena ya. Artinya naik juga. Iya, 6 daerah awalnya sudah zona kuning naik jadi zona orange. Iya, memang ini COVID memang bukan hal yang mudah ya. Kita tahu sendiri bahwa angka dari pemeriksaan swab, angka global itu false negatifnya sudah dari 50%. Jadi walaupun di swab negatif belum tentu juga negatif, bisa saja false negatif. Jadi pembatasan apapun itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi satu-satunya pembatasan yang terbaik protokol kesehatan, yaitu bagaimana seluruh masyarakat memakai masker yang melindungi. Jadi bukan masker palsu, bukan masker yang tidak ada lapisan antivirus. Karena pemakaian masker yang benar itu sudah 96% menghindari dari transmisi. Kemudian menjaga jarak. Nah, yang terbaru memang waktu awal kita tahu sebenarnya bukan sebuah inkonsistensi dari kebijakan pemerintah atau WHO ya. Kita juga mengacu ke sana terkait protokol kesehatan, tapi berdasarkan data-data yang ada. Waktu awal mungkin pemerintah mengikuti ya kebijakan global karena data-data belum kuat. Penularan itu melalui droplet. Jadi kita cukup menjaga jarak 1,5 meter ya, atau 2 meter, itu sudah cukup, atau 2 kali pegangan tangan seperti ini, itu cukup untuk menghindari droplet yang pindah dari satu orang ke orang lain. Tetapi data-data terkini ternyata tidak begitu. Jadi walaupun menjaga jarak sekalipun dalam ruangan tertutup, kita masih bisa menghembuskan jutaan virus meskipun kita asimptomatik, tidak bergejala. Tahan di situ dulu, Dokter Maria, tahan di situ dulu. Kita akan jeda sejenak, pemirsa. Ternyata bukan hanya dari droplet ya, seperti yang dikatakan oleh Dokter Maria tadi. Kita akan jeda, akan kembali sesaat lagi.